Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, puji nama Tuhan pada malam hari ini. Bersama-sama kita kembali bertemu dalam Worship Night Gereja Tiberias Makassar. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita, bersama-sama kita mau mengagungkan nama Tuhan kita, memuliakan nama Tuhan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang telah menyertai kita sampai saat ini. Mari bersama-sama datang dengan sepenuh hati, datang dengan segenap jiwa kita. Berikan pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Siapkan hati kita, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kembali kami boleh diberikan kesempatan kami bertemu kembali dalam Worship Night Gereja Tiberias Makassar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga detik ini kami boleh merasakan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami puja, kami sembah sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ibadah pada malam hari ini dalam worship night pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh menerima lawatan Tuhan. Setiap biji mata Tuhan yang menyaksikan acara ibadah ini boleh mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kekuatan yang baru, dan ada kebangkitan iman dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Dengan imanmu, katakan ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktuku. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, Kau penuh pengharapan kami di dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan Yesus,
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi ucapan syukur kami di hadapan-Mu juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari berikan kemuliaan buat namanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya nama-Mu Yesus yang kami andalkan. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Mari sembah Dia.
sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, kami di hati-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku terima sendiri. kasih Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, kami tak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Sekali lagi, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, mari dengan iman, tak pernah ditinggalkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Di tempat ini kami mau datang lebih lagi membawa pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Mari bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama dengan imanmu katakan, hari inilah harinya Tuhan
Sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Dengan imanmu katakan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sambil bertepuk tangan katakan, anggur baru penuhi umatnya dengan sukacita. Sambil tersenyum katakan, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita, Allah yang dahsyat. Mari kita memuji Tuhan kita lebih dahsyat lagi, ya Allah yang setia buat kita semua. Mari kita memuliakan Dia. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana ku menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, udambah hatiku, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu.
kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh, ku dapat hati-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, nafasku menceritakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama siapkan hati kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, tundukkan hati kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini adalah kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Suatu kesenangan bagi kami Tuhan, kami boleh berada dalam hadirat Tuhan.
Dan pada malam hari ini kami mau ditegur, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, setiap biji mata Tuhan yang menyaksikan firman-Mu diberitakan pada malam hari ini. Boleh terima hikmat Tuhan, terima kekuatan, terima Roh Kudus Tuhan untuk menuntun, membimbing setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami, karuniakan kami hati seorang hamba. Setiap kami yang mendengarkan, kami mau duduk diam, mendengarkan setiap kata kalimat dari firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami doa untuk hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Refki Andi Lolo yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan, dan firman-Mu yang kami dengarkan tertanam bertumbuh berakar di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
siapkan hati kita bersama-sama kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku renungkan yang pujian bagimu, biarlah manis kau dengar. Dan hatiku bersuka karenamu. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan suara-suara yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada malam hari ini Bapa. Kami akan belajar sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang kami dengar, kami lihat, kami baca tidak lalu begitu saja malam hari ini, melainkan tinggal dalam hati dan pikiran kami guna membangkitkan iman kami. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran-pendengar akan firman Kristus. Kau berkati, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang dimuliakan tengah penyampaian kebenaran firman-Mu. Maka Bapa, berikan kami hikmat kebenaran-Mu, berikan kami pikiran-pikiran Kristus. Kiranya malam hari ini kami bukan hanya lalu begitu saja ibadah kami, akan ada berkat, ada sukacita, ada pemulihan dari kerajaan surga. Mari setiap kekasih-kekasih Tuhan yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya sampaikan dari mimbar yang kudus ini. Shalom. Adakah shalom malam hari ini? Yuk, saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita duduk. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bercerita. Jadi malam hari ini kita akan banyak bercerita, kekasih Tuhan. Saya bercerita tentang bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana hikmat Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Dalam Alkitab saudara, bagaimana rancangan Tuhan mulai dari Adam sampai kepada gereja, sampai kepada saudara dan saya, dinyatakan dalam kebenaran Alkitab saudara. Saya percaya Alkitab saudara isinya bagaimana rancangan keselamatan Allah kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita flashback kembali, mulai dari kitab Kejadian, semuanya Allah ketika Allah menciptakan dunia, bukan hanya dunia, melainkan dunia dengan segala isinya. Tuhan berkata Tuhan menciptakan itu dengan baik. Jadi ketika Tuhan percaya, Tuhan berkata jadilah cakrawala, jadilah segala benda-benda, jadilah segala binatang melata, jadilah burung-burung, jadilah ikan. Tuhan berkata itu baik. Artinya apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik. Kemudian Tuhan membuat manusia dan Tuhan berkata bukan baik lagi, tapi Tuhan berkata mari ciptakan manusia segambar serupa cerminan Tuhan. Jadi saudara itu sempurna, tidak ada orang yang dilahirkan tidak sempurna. Sempurna di mata Tuhan, segambar serupa. Dan Tuhan berkata sungguh amat baik. Kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk apa? Untuk berkuasa,
Berkuasa apa? Atas segala ciptaannya. Jadi Adam memberikan nama kepada binatang-binatang, Adam berkuasa kepada semua ciptaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata manusia jatuh. Dia jatuh karena apa? Karena manusia jatuh. Manusia jatuh karena dia memakan dari buah pohon yang salah. Ketika manusia jatuh, apa yang terjadi? Maka manusia diusir dari Taman Eden. Di situ mulai terjadi timbullah sakit penyakit. Ingat ketika manusia lepas dari pokok anggur, ketika manusia lepas dari kasih Allah, maka apa yang terjadi? Manusia mulai sakit, mulai ada timbul rasa benci di sana, manusia mulai saling membunuh satu dengan yang lain. Artinya apa? Manusia kembali harus dimusnahkan. Ketika dimusnahkan kembali, lahirlah kembali dari Nuh. Kemudian berkembang, dia tetap ada kejahatan demi kejahatan terjadi. Kemudian Allah melirik satu orang yang bernama Abraham. Ketika Allah berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang besar. Dan dari Abraham lahirlah cikal bakal bangsa Israel. Banyak orang berkata, kenapa harus Israel? Apakah Israel punya DNA yang jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa lain? Tentu tidak. Kenapa harus Israel? Apakah Israel orangnya taat-taat melebihi bangsa-bangsa lain? Tidak. Saudara lihat bagaimana Israel tegar tengkuk. Kenapa harus Israel? Orang semua komplit. Tapi ingat, kasih Allah bukan hanya kepada bangsa Israel. Karena Allah tidak berkata karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, tapi Allah berkata karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi bangsa Israel, kalau saudara lihat baik-baik, bangsa Israel, kenapa bangsa Israel? Jadi supaya semua orang melihat. Jadi kalau saudara lihat peta, saya barusan lihat peta, jadi bangsa Israel itu seperti jembatan antara tiga benua. Kalau di bagian atas, di bagian utara ada benua Eropa, di bawah di bagian selatan ada benua Afrika, dan di sebelah kanan itu timur ada benua Asia. Jadi menghubungkan tiga benua. Dan agar apa? Semua orang bisa melihat bangsa Israel. Oh, beginilah bangsa Israel. Kenapa dia begitu hebat? Kenapa dia begitu luar biasa? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Itu contoh-contoh positifnya. Itu namanya kesaksian positif. Nah, tetapi ada juga kesaksian negatif bagi bangsa Israel. Kalau saudara lihat tahun 70, tahun 80 Masehi, ketika bangsa Israel dihancurkan di sana, mereka tercerai-berai, maka semua bangsa akan melihat ada apa dengan bangsa yang diberkati Tuhan. Kenapa dia dibuat tercerai-berai? Kenapa mereka hancur? Oh, karena mereka mulai murtad, karena mereka menyangkal Yesus. Maka orang pasti tahu, oh ternyata Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang memberkati mereka selama ini. Itu tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, oh inilah bangsa, beginilah sebuah bangsa ketika diberkati Tuhan, beginilah jadinya bangsa ketika mereka meninggalkan Tuhan. Itu kesaksian positif. Ada juga kesaksian negatif tulis saya yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian kita lihat lanjut lagi, kesaksian negatif itu yang seperti bagaimana Pak? Mungkin saudara pernah melihat kisahnya Yunus. Ketika Yunus komplain sama Tuhan, ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, kalau sekarang itu Syria, disuruh ke Niniwe. Di sana Yunus komplain, Tuhan kenapa harus kita selamatkan mereka? Mereka begitu jahat, mereka begitu menyakiti orang-orang bangsa pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak hancurkan? Kenapa tidak kirim saja api turun dari langit menghancurkan mereka? Ya, Yunus komplain, Yunus juga takut. Terus akhirnya Yunus lari, dia lari ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi? Ketika naik di sebuah kapal, Tuhan mengirim badai yang begitu dahsyat kepada kapal ini. Kalau kapalnya digoncang badai, semua orang yang ada di atas kapal itu mulai dari kapten sampai anak buah kapalnya bukan orang yang percaya kepada Allahnya Yunus. Kemudian mereka mulai teriak-teriak kepada Allah mereka, tapi langit tidak turut, badai tidak turut berhenti, tidak kunjung berhenti. Kemudian mereka mendapati Yunus sedang tidur, mereka membuang undi. Karena pada masa itu mereka menganggap undi adalah keputusan dari Tuhan, dan Yunus kena undinya. Kemudian Yunus mengaku, kenapa bisa seperti demikian? Yunus mengaku karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Kemudian Yunus memberi kesaksian bahwa ini kan aku lari dari panggilannya Allahku. Kemudian karena tidak lagi tunggu waktu, karena mereka merasa Yunus yang membawa badai ini, tidak ABCD, diangkat, dibuang ke dalam laut, dan kemudian badai menjadi reda.
Dan apa yang terjadi? Seluruh isi kapal mulai menyembah Allahnya Yunus. Itu namanya kesaksian yang negatif. Tetapi tetap kesaksian positif, tetap kesaksian negatif. Semua ada karya Allah di dalamnya, itu karya keselamatan bagi semua orang yang ada dalam dunia ini. Karena saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, ada begitu banyak berkat. Ada berkat yang secara umum, penyataan Allah secara umum bagi semua orang. Ada juga penyataan Allah secara khusus. Penyataan Allah yang umumnya apa? Diberikan kepada semua manusia udara, diberikan kepada semua manusia matahari, diberikan kepada semua manusia bulan. Itu penyataan umum. Tapi ada juga yang khusus bagi orang percaya, itu apa? Keselamatan. Tidak semua orang terima keselamatan. Makanya kalau saudara baca teori Calvin, ada orang-orang terpilih, ada juga teori Armenian. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, mending saudara berteologia sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kemudian dipilih apa lagi? Kemudian bangsa Israel terpilih. Kemudian mereka berjalan, dikeluarkan bangsa ini dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Mereka berjalan di bawah kasih-Nya Tuhan. Minta apa saja Tuhan kasih. Bayangkan mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada tiang awan, di mana tiang awan bergerak mereka ikut. Di mana tiang api bergerak mereka ikut. Tuhan kirimkan mereka burung untuk mereka makan. Tuhan kirimkan mereka roti mana. Tuhan belahkan mereka laut. Tapi apa yang terjadi? Mereka juga bukan orang yang ketika melihat kesaksian penyataan Allah, bukan mereka, tapi mereka tetap tegar tengkuk. Mereka tetap tegar tengkuk kepada Musa. Dan mereka minta apa? Mereka minta aturan dari Tuhan. Padahal mereka hidup di bawah kasih-Nya Tuhan. Ketika aturan dari Tuhan keluar, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak sanggup melaksanakan aturan dari Tuhan dalam bentuk perjanjian-perjanjian di sana. Ada perjanjian-perjanjian, kemudian ada hukum Taurat diberikan untuk mengatur bangsa mereka, tapi mereka ternyata tidak sanggup. Bahkan yang terbaik dari mereka, Musa, yang membawa perjanjian, Musa tidak sanggup melaksanakannya. Padahal sebelumnya mereka hidup di bawah perjanjian dengan Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka gagal. Ketika mereka gagal, apa yang terjadi? Mereka minta kepada Allah, kami mau imam yang memimpin kami untuk beribadah. Tuhan kasih. Lihat betapa kasih Allah dinyatakan di sana. Dikasih imam besar yang bernama Harun. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Harun. Semua setelah dikasih imam, dikasih apa lagi? Dikasih nabi-nabi. Mereka minta nabi lagi. Semua nabi yang dikasih kepada mereka bukannya disyukuri, mereka sudah minta, bukannya bersyukur, tapi apa? Mereka aniaya nabi yang diberikan oleh Tuhan. Kalau mereka minta, Tuhan kami minta raja, Tuhan kasih lagi raja. Lihat bagaimana kasih Allah selalu dinyatakan. Sudah minta imam, minta nabi, minta raja, apa yang terjadi? Semua mereka gagal. Bahkan yang terbaik dari mereka, Salomo pun gagal. Dan apa yang terjadi? Maka Allah melihat memang tidak ada yang bisa menggenapi perjanjian mereka. Hanya satu, yaitu Allah sendiri melalui anaknya turun ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia semua, bukan kepada bangsa Israel, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Tuhan mau mereka waktu itu tidak binasa. Tuhan mau mereka semua selamat waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Lihat, ketika anaknya datang, Yesus berkata, sesungguhnya yang ada di sini jauh lebih besar dari bait Allah. Apa itu bait Allah? Tempat kerjanya imam. Secara tidak langsung Yesus berkata, yang ada di situ jauh lebih besar dari Harun, jauh lebih besar dari imam besar. Kemudian Yesus juga berkata, yang ada di sini jauh lebih besar daripada Yunus. Yunus itu apa? Seorang nabi. Memang Yesus lebih dari nabi. Kemudian dikatakan lagi, sesungguhnya yang ada di sini jauh lebih besar daripada Salomo. Memang Yesus raja di atas segala raja. Tapi apa yang terjadi? Yesus yang setiap hari membuat mujizat, yang mentahirkan orang kusta, memelekkan mata orang buta, yang tidak ada cacat, tidak pernah bercela. Apa yang caranya? Mereka bersekongkol untuk menyalibkan Yesus. Sampai ketika sampai di Pilatus, dia berkata, tidak ada kujumpai kesalahan dari orangnya. Tapi mereka apa? Mereka karena sakit hatinya, karena bencinya. Kenapa? Karena waktu itu ada etiket, ada budaya orang Yahudi. Kemudian Yesus punya budaya etiket sendiri. Budaya Yesus, budaya orang Yahudi jauh berbeda. Dan ini yang tidak bisa orang Yahudi terima. Contohnya ketika hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus membasuh
kaki murid-muridnya dengan lenan halus. Itu adalah membasuh kaki, ada pekerjaan budak. Tapi Yesus merendahkan dirinya membasuh kaki murid pakai lenan halus yang dipakai oleh para petinggi-petinggi saat itu, sangat membuat mereka sakit hati. Akhirnya mereka merasa terancam, dan karena begitu kepahitan, begitu bencinya Yesus, ketika dikatakan aku tidak menjumpai kesalahan kepada orang ini, mereka tidak, salibkan dia. Mungkin manusia menggunakan salib waktu itu untuk menunjukkan kebencian, tapi saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini, saudara, manusia boleh menggunakan salib untuk menunjukkan kebenciannya, tapi yang sampaikan kepada saudara malam hari ini, tapi Allah pakai salib untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi kasih Allah jauh lebih besar, sekali lagi saya ulang, kasih Allah jauh lebih besar dari segala macam kebencian manusia. Jadi begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah melebihi kebencian manusia. Makanya dikatakan apalagi kalau saudara lihat baik-baik, ketika sudah sampai di situ, sudah selesai, Yesus tidak berhenti kepada orang Israel. Yesus masih tetap kirim rasul-rasul. Yesus kirim Paulus, Yesus kirim Petrus berkhotbah depan orang Yahudi. Kemudian Tuhan kirim Stefanus, dikatakan apa? Stefanus yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda-tanda heran. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Yesus. Mereka menganggap Yesus bukan juru selamat. Padahal tadi dikatakan anaknya sendiri sudah turun, tapi mereka tetap menolak. Lihat bagaimana karya keselamatan Allah kepada bangsa ini supaya mereka bertobat. Tapi kirim Stefanus, apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama. Kemudian dikasih kesempatan Stefanus berbicara. Stefanus berkhotbah di depan mahkamah agama. Dia berkata apa? Bertobatlah. Tapi apa? Mereka tetap menolak Yesus. Dan apa yang Stefanus katakan? Kamu minta hukum Taurat, tetapi kamu tidak bisa menepatinya. Dan kemudian bangsa Israel sangat marah pada saat itu. Dan kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Apa kata firman Tuhan di sana? Yuk, kekasih Tuhan yang sudah di sana, tolong katakan bersama saya, haleluya. Buka Alkitab saudara, ambil catatan saudara. Catat baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Silakan pada minggu 1, 2, 3. Amin. Ayat 53 dikatakan Stefanus, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, tapi kamu tidak menurutinya. Artinya apa? Stefanus ingin menyampaikan, kamu tidak bisa. Karena hukum Taurat berkata apa? Jikalau kamu menjalankan semua segenap perintahnya dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala, artinya apa? Tidak boleh satu-satu, semua, maka berkat ini akan datang. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan, tidak mendengar dengan baik, kutuk akan datang. Stefanus jelaskan, kamu itu sudah terima hukum, sudah terima aturan, tapi kamu tidak bisa mentaatinya. Makanya ada juru selamat, tapi apa? Mereka menolak. Mereka marah karena waktu itu mereka menurunkan standar dari hukum Taurat. Kemudian dikatakan apa? Ketika anggota mahkamah itu mendengar semua itu, maka mereka marah. Hati mereka tertusuk dan mereka menyambut dengan kertakan gigi. Akhirnya sangat marah mereka. Mereka tersinggung sekali. Mereka menolak Yesus. Kemudian ayat 55, ayo kita baca sama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan
Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada sebuah misteri di sini. Bukankah ketika Yesus kembali ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah karena pekerjaannya sudah selesai? Beberapa teologi mengatakan bahwa kenapa Yesus balik ke surga tidak menjadi sama, menyatu dengan Allah. Saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa Yesus harus tetap menjadi suatu pribadi yang punya peran berbeda-beda, tapi hakikatnya satu pribadi, tapi perannya berbeda. Saya mau sampaikan karena inilah yang ditunggu Ayub selama ini. Ayub berkata, sekiranya ada perantara antara manusia dengan Allah, ada mediator, ada pengacara yang bisa membela. Waktu zaman Ayub tidak ada. Tapi ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Ada Yesus. Sehingga ketika saudara datang kepada Allah, seperti pada waktu saudara di masa perjanjian lama ketika bangsa Yahudi membawa korban persembahan, ada korban keselamatan, penghapus dosa dibawa, maka imam, wakil Allah tidak melihat siapa yang bawa, tapi dia melihat bagaimana persembahan tersebut. Sama seperti ketika saudara membawa doa saudara kepada Allah, maka Allah tidak lagi melihat siapa yang berdoa, tapi Allah melihat di dalam apa mereka berdoa, di dalam Yesus. Nah itulah begitu powerful kuasa Yesus sebagai perantara antara saudara dengan Allah. Dikatakan apa? Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Yesus berdiri. Ada beberapa ilmu teolog yang berkata Yesus sudah berdiri, dari duduk dia berdiri. Artinya apa? Dia sudah siap. Waktu itu ketika bangsa Israel terima Allah, maka Yesus datang. Itu anggapan beberapa teologi. Ketika bangsa Israel terima waktu itu, maka Yesus datang kedua kali. Tapi apa yang terjadi? Lalu Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. Bukan lagi duduk, berdiri sudah siap. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Stefanus. Mereka menyeret Stefanus pergi ke gerbang kota dan dia hukum, bukan pakai hukum Romawi seperti Yesus disalibkan. Dia hukum pakai hukum Yahudi, yaitu dengan dirajam batu sampai mati. Dan apakah karya Allah selesai? Tidak selesai sampai di situ. Baju Stefanus yang penuh dengan lumur darah ditaruh di kaki seorang anak muda waktu itu yang bernama Saulus. Ketika Allah melihat Saulus, Allah berkata, aku akan menjadikan engkau seorang rasul yang jauh lebih besar dan yang paling besar. Pada waktu itu Saulus adalah orang yang sangat benci dengan orang yang percaya kepada Yesus. Saulus selalu membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menjadikan dia menjadi rasul yang paling besar dari yang pernah ada. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, yang paling banyak menulis perjanjian baru adalah Saulus, yang saudara kenal dengan nama Paulus. Kemudian ketika mereka tetap menolak Allah, maka disitulah Allah berkat kepada bangsa Israel terhenti, terpaus, tidak diceritakan lagi. Maka apa yang terjadi? Sejak saat itu Allah mulai melirik yang namanya gereja. Misteri tentang gereja, tentang saudara dan saya mulai tersingkap pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Apa yang berkat, ketika berkat ini mulai teralih kepada bangsa-bangsa lain, ketika berkat mulai terjadi kepada gereja, apa yang terjadi? Kalau saudara mau lihat, yuk buka Alkitab saudara, Efesus 1 pasal 19. Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita lihat apa kata firman Tuhan di sana. Kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita lihat apa perkataan firman Tuhan di sana. Yuk ambil Alkitab saudara, garis bawain Alkitab saudara. Kita lihat apa benefit, apa keuntungan saudara di dalam Yesus, apa keuntungan gereja, apa benefit gereja, apa benefit dari sebuah kerajaan, karena kerajaan bangsa Israel beralih kepada gereja. Yuk Efesus 1 ayat 19 sampai ayat 23. Jemaat Tuhan yang sudah di sana, yuk yang ada di rumah tolong katakan bersama saya, haleluya. Ya silakan pada minggu, 1, 2, 3. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan.
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Yuk kita lihat kembali ayat yang ke-19, dikatakan apa? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, kita kembali flashback. Ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Allah berkata berkuasa. Jadi Allah mau Adam berkuasa atas segala ciptaan. Kok indah konsep kerajaan untuk berkuasa. Katakan bersama saya berkuasa. Berkuasa, dan ayat 19 dikatakan apa? Allah mau ini dikembalikan kepada gereja. Dikatakan apa? Dan betapa hebat kuasanya. Apakah bagi semua orang? Ini bukan penyataan umum, ini penyataan khusus. Dikatakan dan betapa hebat kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya. Kemudian dikatakan apa? Yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan. Ingat tadi dikatakan apa? Saya sudah sampaikan sebelumnya. Untuk apa Yesus duduk di sebelah kanan? Yesus menjadi perantara antara saudara dengan Allah. Sebelah kanan berbicara tentang apa? Kuasa, power. Dikatakan siapa dia? Dia kan tangan kanannya ini. Hebat ya tangan kanannya dia. Dia kan tangan kanannya pejabat ini. Dia kan tangan kanannya penguasa ini. Dia kan tangan kanannya pengusaha ini. Dia tangan kanan loh. Berbicara tentang sesuatu yang powerful. Dikatakan apa? Jauh lebih tinggi. Jadi kenapa Yesus diletakkan di sebelah kanan? Supaya apa? Supaya dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi daripada segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan-kerajaan dan tiap nama yang saudara bisa sebut. Jadi Yesus di sebelah kanan untuk merantara saudara, karena supaya saudara bisa diangkat jauh lebih tinggi dari segala apa yang ada dalam dunia. Saudara dibuat jauh lebih tinggi. Kemudian dikatakan apa lagi? Bukan hanya di dunia ini saja, haleluya. Tetapi apa? Melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, ketika nanti saudara kembali ke surga, posisi saudara itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena saudara di dalam Yesus. Dan ini kabar baiknya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya Allah di bawah kaki Kristus. Dan kabar baiknya, Yesus, katakan bersama saya Yesus. Yesus telah diberikan kepada jemaat. Yesus telah diberikan kepada saudara. Yesus telah diberikan kepada gereja untuk menjadi apa? Kepala. Jadi dalam diri saudara yang percaya kepada Yesus, Yesus akan menjadi kepala saudara. Kemudian kita di mana? Dikatakan apa? Jemaat, gereja adalah tubuh kepenuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kemanapun saudara melangkah, posisi saudara itu selalu di sebelah kanan. Di mana permasalahannya? Di bawah kaki Yesus, di bawah kaki saudara. Permasalahannya ada di bawah kaki, dan nama Yesus itu lebih besar daripada segala nama yang ada di dunia ini. Lihat, dikatakan di sini, lihat konsepnya. Dikatakan apa? Kenapa diletakkan di sebelah kanan? Supaya posisinya jauh lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, tapi jauh lebih tinggi. Jadi ingat, kalau lebih tinggi itu saya di lantai 1, saudara di lantai 2. Saudara lebih tinggi dari saya. Tapi kalau jauh lebih tinggi, yang namanya apa? Saya di lantai 1, mungkin saudara di lantai 30, di lantai 50, nah itu jauh lebih tinggi. Nah itu artinya apa? Permasalahan, kutuk keterikatan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, posisi saudara di mana? Jauh lebih tinggi daripada permasalahan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah kuasa dari nama Yesus.
Itulah konsep kerajaan yang ingin Allah berikan kepada Adam dan sekarang diberikan kepada gereja. Kalau Yesus menjadi kepala saudara, siapa yang dapat melawan saudara? Ketika saudara berjalan, semua permasalahan jauh di bawah saudara. Sakit penyakit jauh di bawah saudara. Itulah kuasa dari nama Yesus. Saya mau sampaikan saudara, jadi kenapa Allah, sekali lagi saya sampaikan, kenapa Allah harus meletakkan Yesus di sebelah kanan? Itu agar posisi saudara di mana Yesus berada, di situ juga saudara berada. Diletakkan di sebelah kanan untuk kepentingan siapa? Kepentingan saudara, kepentingan jemaat, kepentingan gereja. Puji Tuhan. Jadi sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, betapa luar biasanya konsep kerajaan yang Tuhan ingin taruh di dalam gereja. Jadi mulai sekarang, kalau saudara berdoa jangan lagi Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aduh tolong saya tidak. Mulai sekarang kalau saudara berdoa lihat konsep benefit, lihat konsep kerajaan yang Tuhan berikan kepada gereja. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi jangan lagi berdoa seperti orang yang tidak punya pengharapan, tapi saudara berdoa dalam nama Yesus sakit saya sembuh. Dalam nama Yesus kanker, tumor, benjolan hilang. Nama Yesus kuasanya lebih besar. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini. Powerful dari sebuah gereja. Konsep kerajaan gereja. Jadi bilang pada kanan kiri saudara yang ada di rumah, katakan pakai nama Yesus. Betapa besar kuasanya. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 17. Yuk kita lihat. Sambil saya undang pemusik, Kolose 3 ayat 17. Yuk. Kolose 3 ayat 17. Garis bawain Alkitab saudara, kita lihat bagaimana saudara harus bekerja dalam konsep kerajaan gereja. Kan dari awal Allah mau manusia berkuasa. Dan kuasanya dikasih kemana? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan kunci kerajaan surga, powerful, akan diberikan kepada saudara. Saya percaya, katakan amin. Yuk Kolose 3:17 ayat terakhir. Silakan pada minggu 1, 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan mulai hari ini, saya ulang sekali lagi. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan mulai hari ini, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Saudara melakukan sesuatu dalam nama Yesus. Saudara berkata-kata dalam nama Yesus. Itu yang Allah mau. Konsep kerajaan yang punya kuasa, konsep gereja. Kenapa? Saudara dibuat jauh lebih tinggi. Tapi apa? Percaya, pakai namanya yang begitu powerful. Dia lebih tinggi daripada segala macam kuasa yang ada dalam dunia ini. Pakai nama Yesus. Kalau saudara lihat saudara-saudara kita di agama yang lain, sedikit-sedikit mereka panggil nama Allah mereka. Tapi apakah orang Kristen berlaku demikian? Orang Kristen mau tidur ya tidur, mau makan ya makan, mau bekerja ya bekerja. Coba kalau mereka bekerja, aku bekerja mau angkat barang, angkat barang, berkata dalam nama Yesus pekerjaanku hari ini sukses berhasil. Dalam nama Yesus hari ini ujianku berhasil. Dalam nama Yesus segala kanker tumor hilang. Bukankah nama Dia jauh lebih besar? Puji Tuhan. Jadi mungkin saudara berkata, tapi ini kok terlalu simpel Pak. Yes, Allah selalu menggunakan yang simpel untuk memalukan yang kuat. Allah memakai yang lemah untuk memalukan yang kuat. Jadi jangan pernah berkata seperti contohnya, apa sih ini? Ini kan cuma hosti, ini kan cuma sirup, yang simple. Tapi ketika dalam nama Yesus, ini akan menjadi sesuatu yang powerful untuk menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Inilah konsep kerajaan, kuasa dikembalikan kepada saudara. Jadi mulai hari ini ayo, dalam segala perkataan, perbuatan saudara, lakukan dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan kepada kanan kiri saudara, sampaikan kepada keluarga saudara, lakukan semuanya dalam nama Yesus. Simple,
tapi hebat kuasanya. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada malam hari ini kami sudah belajar bahwa nama Yesus kuasanya begitu powerful. Karena Tuhan mau konsep kerajaan, konsep berkuasa dikembalikan kepada setiap orang yang percaya. Malam hari kami percaya segala sakit penyakit, keterikatan, kemiskinan, kebangkrutan ada di bawah telapak kaki Yesus. Jauh di bawah telapak kaki Yesus. Nah, ketika kami berdoa menggunakan nama Tuhan Yesus, maka kuasanya jauh lebih besar daripada segala macam kuasa yang ada dalam dunia ini. Mengucap syukur Bapa, karena malam hari ini Tuhan Yesus kami ada bersama-sama anakmu tempat ini Tuhan yang ada di rumah. Mengucap syukur Bapa, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mengucap syukur Bapa, untuk malam hari ini Tuhan Yesus kami diberikan suatu pelajaran tentang konsep kuasa, konsep kerajaan dari kerajaan surga, di mana kita kami menggunakan nama Yesus, otoritas kuasa di sebelah kanan Allah Bapa, jauh melebihi segala macam kuasa dalam dunia ini. Kamu mulai hari ini Tuhan Yesus, kami punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kami punya kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Karena kami lihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Mungkin dunia menggunakan salib untuk menyatakan kebenciannya, tapi Allah menggunakan salib untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kasih Allah jauh melebihi segala macam kebencian manusia dalam dunia ini. Itulah kerinduan kami Bapa. Mari kekasih Tuhan, taruh kedua tanganmu di dadamu malam hari ini. Seundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dengan iman saudara, kita nyatakan kerinduan kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara malam hari bersama-sama. Kau mengasihiku, terima kasih Tuhan, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Amin. Dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, lebih sungguh nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bersama-sama kekasih Tuhan, kau mengasihi, amin, lebih dari yang kuduga, yang kuduga, bahkan di saat terima kasih Tuhan, tiada menyatakan
Nyatakan kasih Tuhan malam hari ini. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sekali lagi kekasih Tuhan, nyatakan dengan iman saudara. Oh, Kau mengasihiku. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa pada malam hari ini. Setiap kami yang telah menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh terberkati oleh setiap kata kalimat dari firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami doa ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan tertanam, bertumbuh, berakar dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami doa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Refki Andololo yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, bersama dengan keluarga, dalam usaha, dan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati, boleh banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati setiap kami Tuhan, agar tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memenangkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami menyatakan iman kami mengenai perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus untuk memperingati akan kematian anak-Mu yang rela mati untuk menjadi penggenapan hukum Taurat, untuk menggenapi segala hukum Taurat. Dia adalah raja atas segala raja, imam besar kami untuk selama-lamanya di kerajaan surga. Jadi mewakili kami, menyempurnakan, terus memperhatikan kami. Kami memperingati dengan cara perjamuan kudus untuk memperingati kepada Allah bahwa anaknya yang tunggal telah mati untuk menebus semua dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, agar kami yang percaya layak terima kemuliaan. Kami menjadi tubuh, Yesus menjadi kepala kami, dan posisi kami jauh melebihi segala macam permasalahan kami di dalam dunia ini. Mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita. Hosti akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman saudara. Ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku, bersama istri dan anak-anakku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambil dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman saudara, ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas pribadi kami, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa agar punya rumah di bumi, kami berdoa agar punya rumah di surga, kami berdoa agar hidup di bumi seperti di surga. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka malam hari ini kami semua sudah sembuh. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak pendarahan, tidak kena virus corona. Kami tolak sakit kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit lever dan ginjal, kami tolak sakit diabetes dan hepatitis, kami tolak darah tinggi dan rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari sebut pokok doa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, hamba berdoa dari mimbar yang kudus ini, mari kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap bibir lidah dari anak-anak yang ada di rumah, bibir lidah kami Tuhan, agar setiap pokok doa kami mengandung kuasa, mengandung berkat, dengar dikabulkan dari kerajaan surga, dan ucapan syukur kami naik sebagai ucapan syukur berbau harum depan tahta Allah anak domba di kerajaan surga. Mari kembali kita angkat anggur tinggal kepala kita dengan iman saudara, kembali ikuti doa saya bersama-sama. Keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya kami dengan kuasa perjamuan kudus, kami lebih daripada bangsa Israel. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati Tuhan. Bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari, jubah baru, baju baru. Artinya kami akan mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa.
pesta di kerajaan surga. Bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari. Kasut gambaran sepatu baru, artinya kami tidak jadi ekor, jadi kepala. Generasi majikan, tidak gagal, tidak bangkrut. Kita tolak kekurangan, kita tolak hutang-hutang pribadi. Berkati 10 lipat kali ganda, diberkati 100 lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan dan penyakit sudah selesai malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ambil dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus Maka kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau menempatkan anakmu di sebelah kananmu, menjadi mediator, perantara, mewakili kami duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi kepala dari setiap jemaat dan kami adalah tubuhnya. Dan kami percaya bahwa posisi sebelah kanan, posisi nama Yesus jauh lebih tinggi daripada segala permasalahan, segala kutuk, segala kuasa apapun di dalam dunia ini. Dan Allah menempatkan segala sesuatu di bawah telapak kaki Kristus. Artinya mulai malam ini, hari ini iman kami dibangkitkan bahwa nama Yesus kuasanya jauh melebihi, jauh lebih besar daripada segala permasalahan kami, jauh lebih besar daripada segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, jauh lebih besar dari segala macam kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya di dalam nama Yesus malam hari ini segala kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan enyah dalam setiap kehidupan kami dalam nama Yesus.
Nah, kami mulai malam hari mengambil komitmen, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami nyatakan, baik itu dalam perkataan kami, baik itu di dalam segala perbuatan kami nyatakan di dalam satu nama yang begitu luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya malam hari ini, siapapun yang sakit disembuhkan Tuhan, siapapun terikat kuasa kutuk terima kelepasan dari kerajaan surga dalam nama Yesus. Dan kami percaya otoritas kerajaan surga nyata dalam kehidupan kami. Kami hidup di bumi seperti di kerajaan surga. Dan dimanapun Yesus berada, di situ juga kami akan berada. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus mulai hari ini menyatakan kuasa dalam setiap kehidupan kami. Karena Yesus adalah kepala dan kami adalah tubuhnya. Dimanapun kami berada mulai malam hari, kami hanya melihat mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Malam hari ini Bapak, kami lepaskan berkat untuk setiap jemaat yang ada di rumah. Mari Bapak Engkau pulihkan setiap kehidupan mereka, nyatakan setiap kuasa dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, nama Tuhan Yesus begitu besar kuasanya, dan kami percaya mujizat masih ada malam hari ini. Kami lepaskan berkat juga Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami ada begitu banyak pemulihan resesi, ada begitu banyak pemulihan dari sakit pandemi di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama dengan jajarannya semua. Berkati juga provinsi kami Sulawesi Selatan. Kami hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan, kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berkati provinsi kami, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama jajarannya, staf khusus diberkati Tuhan. Berkati juga Bapak untuk kota kami Makassar, diberkati Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Kami lepaskan berkat untuk gereja-gereja Tuhan dibuka dimanapun malam hari ini. Terlebih lagi Bapak, Engkau berkati gereja kami Tiberias bersama dengan Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji diberkati Tuhan secara luar biasa bersama anak-anak, mantu dan cucu semua diberkati. Asisten gembala, staf gembala semua diberkati Tuhan. Pendeta-pendeta Tiberias semua dipelihara Tuhan. Akan terjadi pemulihan malam hari ini. Juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kami lepaskan berkat untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, hidupnya dipulihkan. Dari kerajaan surga terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa Bapak untuk anakmu terkasih Feby diberkati Tuhan, bebas dari kanker, bebas dari tumor otak dalam nama Yesus. Di tangan hamba ada begitu banyak pokok-pokok doa yang masuk setiap hari. Kami lepaskan berkat untuk setiap pokok doa yang masuk. Kami lepaskan berkat mereka di dalam nama Yesus. Pemulihan selalu terjadi. Penyataan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan. Kami percaya nama Yesus, otoritas kerajaan surga nyata dalam setiap kehidupan mereka. Siapapun yang minta pokok doa malam hari, hidupnya dipulihkan Tuhan. Lepaskan berkat untuk para pengerja-pengerja Tiberias Makassar, Tuhan berkati. Penanggung jawab ibadah Tuhan berkati. Bahkan Bapak Pendeta Luki Walu diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan yang sukses berhasil. Anak-anak muda diberkati Tuhan, worship leaders, singers, pemain musik diberkati Tuhan, tim media semua diberkati Tuhan, semua tim divisi semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya apapun yang kami serahkan untuk Tuhan tidak pernah disia-siakan. Karena ada berkat yang begitu luar biasa dari kerajaan surga datang menghampiri kehidupan kami. Kami juga lepaskan berkat untuk persiapan acara Natal Tiberias Makassar. Tuhan berkati segala kebutuhannya, Tuhan percukupkan dari kerajaan surga. Panitia diberkati, berkati anakmu terkasih Yuda diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkati juga acara Natal Tiberias. Tidak ada permasalahan terjadi di sana, semuanya untuk kemuliaan, untuk menyatakan kelahiran juru selamat ke dalam dunia, untuk menyelamatkan kami pribadi lepas pribadi. Mari kekasih Tuhan yang ada di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari kerajaan surga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia yang tidak terbatas
dari kerajaan surga dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus mengalami wajahnya kepada saudara pada malam hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, karir, bisnis, toko, daganganmu, shalom dalam studimu, studi anak-anakmu, pelayanan, dan shalom dalam kesehatanmu. Maka terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di kerajaan surga dalam persekutuan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya satu keluarga masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Worship night kita pada malam hari ini telah berakhir. Sampai ketemu pada worship night pada Jumat minggu depan. Bersama-sama kita kembali memuji Tuhan kita. Mari menutup acara pada malam hari ini kita angkat pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu, bersepakat percaya kuasanya, bertindak sekarang, kemenangan darimu. Mari sekali lagi. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu, bersepakat percaya kuasanya, bertindak sekarang, kemenangan Mari bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama dengan imanmu katakan, inilah harinya Tuhan, pembebasan kita. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi angkat pujian ini dari awal.